Terima kasih Bapak karena kami hidup di bawah janji yang kami ikat dengan Engkau. Janji darah yang dimeteraikan oleh darah. Itu sebabnya hadirat-Mu menjadi perlindungan bagi kami. Janji-janji-Mu itu ya dan amin. Karena perjanjian antara kami dengan Engkau adalah perjanjian darah yang tidak bisa gugur dan yang akan berlangsung selama-lamanya. Kami bersyukur betapa berharganya kami bagi Engkau. Kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, jamah kami semua Roh Kudus. Tolong kami untuk paham firman-Mu, tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Tidak ada satupun dari kami yang tidak dijamah, tapi semua kami dijamah oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Saya teringat pada waktu saya di rumah sakit, ketika semua ini warnanya silau banget rasanya. Bisa dinyalakan? Waktu saya di rumah sakit dan bau-bauan obat, bau darah, bau segala macam itu enggak enak banget. Tetapi ini yang saya rasakan pada waktu saya mengingat nama Yesus dan pada waktu saya menyebut nama Yesus, rasanya ruangan saya itu dipenuhi oleh bau wangi banget. Bau wangi dan yang membuat saya merasa yakin akan kehadirannya berada bersama-sama dengan saya. Ada banyak kali ketika saya merenungkan dan saya menyebutkan nama Yesus dalam situasi-situasi yang sulit ataupun dalam situasi-situasi di mana saya sedang berbicara dengan Tuhan. Pada waktu itu saya bisa merasa dengan bau saya, dengan smelling, bau yang wangi banget. Saya enggak bisa ungkapkan kepada saudara, wanginya bukan, saya punya parfumnya, saya paling suka Giordani ya tante ya. Kalau tante pakai Giordani, saya suka banget. Tapi ini ada fragrance, ada aroma yang wangi banget yang buat saya itu nyampe sampai di sumsum saya, sampai ke sel-sel saya. Yang membuat saya rasa nyaman, rasa refresh, rasa tenang, rasa lega. Dan itu yang terjadi pada waktu saya di rumah sakit. Ketika saya sebutin nama Yesus. Itu sebabnya saya tidak bisa habis pikir kalau ada orang yang menyebutkan nama Yesus itu cuman untuk olok-olok. Karena nama itu begitu agung, begitu mulia, begitu powerful, begitu berharga, begitu wangi luar biasa. Yang bisa mengubah diri kita. Buat orang Indonesia mungkin nama itu tidak terlalu berarti. Cuman waktu dia lahir, mamanya mungkin melihat sesuatu, akhirnya mungkin mamanya lihat panci, waktu lahir anaknya dinamakan Panci, misalnya seperti itu. Saya suka lihat ada beberapa yang begitu. Waktu dia lihat pintu, anaknya dinamakan Pintu atau apa. Cuman sekedar yang penting ada nama. Tapi buat orang Israel, orang Yahudi itu nama itu sangat penting. Orang diberikan nama karena itu merupakan destinasi orang itu yang diharapkan oleh orang tua mereka. Itu merupakan kualitas atau sifat karakter dari orang tersebut atau benda tersebut. Jadi nama itu sangat penting bagi orang Yahudi. Sekarang kita akan bahas tentang satu nama yang luar biasa. Namanya adalah El Shaddai.
nama yang luar biasa. Kita akan lihat di mana kata ini dipakai. Ada yang pernah lihat kata El Shaddai di Alkitab? Ada? Ada, tertulis El Shaddai di Alkitab bahasa Indonesia? Nggak ada ya, jadi belum tahu tempatnya. Kalau gitu kita akan lihat tempatnya. Kejadian 17 ayat 1, di situ disebutkan pertama kali namanya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, itu bahasa Indonesia. Tapi bahasa Ibraninya ditulis adalah, dan berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai. Dan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang Maha Kuasa, bahasa Inggris God Almighty. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat 2, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Luar biasa, God Almighty. Dia sebutkan namanya dia. Buat orang Yahudi nama itu sangat penting, menunjukkan karakter, sifat, hakikat dari yang menyandang nama itu. Jadi dia sebutin pertama kali kepada Abraham. Dan pertama kali nama itu muncul ada di dalam Kejadian 17 ayat 1. Dia memperkenalkan dirinya kepada Abraham dengan nama El Shaddai. Dia katakan, Akulah El Shaddai. Dan dia katakan, namaku itu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, dan aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Perjanjian antara Allah dengan Abraham, yaitu yang pertama. Dia katakan, Allah El Shaddai itu katakan, aku akan membuat engkau sangat banyak. Itu yang pertama. Next. Dari pihakku, katanya Tuhan, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Ini perjanjian Allah dengan Abraham. Beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Jadi perjanjian ini bukan cuma khusus antara Allah dengan Abraham saja, tapi turun-temurun, anak, cucu, cicit, apalagi sesudah cicit apa? Sesudah cicit apa? Pokoknya turun-temurun sampai keturunan keberapa ya? Sampai keturunan ke-10? Ke-12? Dikatakan di sini apa? Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Jadi turun-temurunnya tidak bisa dihitung. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Next. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Oke, jadi perjanjian antara Allah El Shaddai dengan Abraham. Dari pihak Allah dia berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi bangsa-bangsa, aku akan memberkati engkau, raja-raja akan muncul dari bangsa-bangsa, kamu dan keturunanmu turun-temurun sampai kekal. Perjanjian itu akan tetap. Itu dari pihak Allah kepada Abraham. Nah, dari pihak Abraham apa? Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus pegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Jadi keturunan Abraham turun-temurun. Kalau menurut perjanjian baru, karena saudara dan saya di dalam Kristus, saya dan saudara adalah keturunan Abraham. Jadi termasuk ini janji buat saya dan
saudara juga secara rohani, bukan secara jasmani. Kalau secara jasmani dengan orang Yahudi. Inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yaitu setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun harus disunat. Karena apa? Dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, maka orang itu harus dilenyapkan, karena dia tidak memegang perjanjian antara Allah dan orang Israel. Jadi saudara, dari pihak Allah berkat dia akan menjadi bangsa yang besar. Dari pihak manusia apa? Disunat, harus disunat. Itu sebabnya setiap laki-laki harus disunat. 8 hari langsung disunat. Kalau tidak disunat, harus dilenyapkan dari antara orang Israel, karena itu perjanjian kekal. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan ada seorang rekan saya yang dari saudara sepupu, dia katakan, orang Kristen tidak kenal sunat, katanya, tidak mengenal sunat. Saya bilang, siapa bilang tidak mengenal sunat? Karena Tuhan Yesus bilang dalam perjanjian baru, sunat bagi kita adalah sunat apa? Sunat hati. Semua yang kotor itu disunat, dibuang, dikerat dan dibuang. Sunat hati, dan itu semua di dalam Kristus. Kita dapatkan di dalam Kristus. Itulah perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham. Dan yang menarik di sini adalah Abraham pada umur 99 tahun, dia itu sudah mati pucuk. Dikatakan dia sudah mati pucuk, semua sudah tahu ceritanya. Sarah umur 89 tahun, Sarah juga sudah menopause. Jadi pasti tidak mungkin untuk dapat anak. Tetapi Allah melandaskan perjanjian kekalnya itu, landasannya adalah namanya. Akulah Allah, akulah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Atas dasar nama itulah dia membuat satu perjanjian. Abraham sudah mengenal nama El Shaddai. Next. Abraham sudah mengenal, ini dalam bahasa Ibrani El Shaddai. Abraham sudah mengenal nama Allahnya dia, Allah. Dia udah kenal kalau Allah atau Elohim bagi orang Israel itu artinya Allah pencipta, yang maha kuasa, maha tinggi, tidak ada yang bisa menyamai dia, yang maha hebat, yang Allah yang maha kreatif, yang bisa melakukan apa saja, dia udah kenal itu Elohim. Allah yang maha kuasa, Allah yang pencipta langit dan bumi. Tetapi sebagai Shaddai, El Shaddai, dia belum kenal, dia belum tahu. Itu sebabnya Allah mengungkapkan dirinya kepada Abraham. Landasan dari perjanjian mereka adalah ini, El Shaddai. Abraham pada waktu itu belum punya anak ya, dari Sarah, dari istrinya, dan sudah mati pucuk. Sarah sudah menopause, dan mereka dibatasi oleh usia. Mereka tahu tidak mungkin mereka punya keturunan. Tetapi waktu Allah bilang, ini janji dari pihakku, kamu akan punya banyak keturunan. Itu yang membuat Sarah bertanya-tanya, bagaimana mungkin sedangkan usianya sudah seperti itu. Mata manusia melihat terbatas. Kalau kita melihat sekeliling kita, saya sebenarnya kalau tidak pakai kacamata, saya tidak bisa lihat di belakang sana, tidak bisa lihat jelas. Mata saya sudah terbatas melihatnya. Kalau saudara mau melihat ke belakang, saudara cuman dibatasi oleh dinding-dinding yang ada. Saudara pengen tahu atrium, saudara dibatasi oleh dinding-dinding yang ada. Mata kita terbatas, tidak bisa melihat menembus sampai ke belakang, sampai ke atrium. Kita harus keluar dulu, lihat di jendela baru kita bisa lihat. Mata kita terbatas. Abraham
Matanya terbatas, dia hanya melihat pada batasan usia dan umurnya. Sudah 99 tahun, sudah mati pucuk, istrinya sudah menopause. Tetapi pada waktu Allah menyatakan diri sebagai El Shaddai, pada saat itu dia diajak oleh Tuhan untuk melihat menembus usianya. Tidak ada dari antara kita yang tahu apa yang akan terjadi nanti malam. Mungkin dalam pikiran kita, saya akan pulang, saya akan makan, dinner. Kemudian apa yang akan terjadi tahun depan dengan masa depan kita akan yang masih cari kerja, kita akan kerja di mana? Masih belum, mata kita terbatas. Yang masih single, yang ingin menikah, masih belum tahu akan menikah dengan siapa. Apakah akan menikah dengan pacarnya sekarang atau mungkin enggak. Yang belum punya pacar sekarang belum tahu siapa nanti yang akan jadi suami atau istrinya, terbatas. Karena kita tidak bisa melihat future, melihat masa depan. Tetapi ketika Allah memperkenalkan diri kepada Abraham sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah sedang menyatakan kepada Abraham untuk jangan dibatasi oleh apa yang bisa dia lihat. Tetapi dia harus bisa melihat menembus sampai keluar sana. Dan imannya harus dilabuhkan, harus dilandaskan kepada siapa? Kepada Allah yang memperkenalkan diri sebagai Allah, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Saudara, kalau dalam bahasa Ibrani ini kita baca mulai dari seperti X itu Alef, kita bacanya dari kanan ke kiri, El Shaddai. Itu dalam bahasa Ibrani. Kalau huruf Shaddai itu yang seperti W, yang seperti W itu artinya gigi. Itu bagi orang Israel itu gigi, artinya gigi, yang berarti adalah oknum yang hebat, yang dapat menggilas, yang dapat menghancurkan, yang dapat mencabik-cabik, yang dapat memotong, yang dapat melumatkan, yang dapat menelan, yang dapat menerobos tantangan apapun. Buat yang huruf W itu S, Shaddai, S. Bagi kita itu S, artinya S, yang huruf seperti W. Buat mereka itu kalau sudah lihat S, itu mereka tahu bahwa itu huruf itu punya artinya itu tadi, oknum yang hebat banget. Dan tidak ada satu tantangan apapun yang tidak bisa diterobos oleh oknum ini. Itu arti dari gigi atau S. S bagi orang Israel artinya gigi. Yang maha hebat itu ya, yang S. Kemudian yang huruf yang seperti 7 yang ada titik di tengah, itu huruf D, Dalet ya. Itu artinya pintu. Bagi orang Israel kalau udah lihat huruf itu mereka tahu itu pintu. Pintu itu artinya bagi kita ya, bahwa oknum yang bisa menerobos apapun, tidak ada halangan apapun yang tidak bisa diterobos, yang tidak bisa dilumatkan, yang tidak bisa dihancurkan oleh sang oknum yang Maha Kuasa itu, yaitu Elohim atau Allah. Dan dia yang akan membukakan pintu, yang akan menyediakan pintu bagi orang Israel atau bagi kita semua. Kemudian ada seperti koma, sesudah D itu ada koma di yang paling sana, paling ujung, itu huruf Y. Huruf Y itu bagi orang Israel itu adalah huruf yang menunjuk keilahian. Y itu kalau saudara pernah dengar Yehova, itu menunjukkan kepada ilahi Yehova. Kalau buat saya itu, saya dalam perjanjian baru sekarang Yesus ya. Jadi oknum yang hebat itu yang bisa menerobos tantangan apapun, dia yang akan melumatkan, menghancurkan semua rintangan tantangan, dan kemudian dia akan menyediakan pintu bagi kita. Dia adalah Yehova. Kalau buat kita dia adalah Yesus, huruf Y seperti itu. Jadi Allah dari terjemahan berdasarkan simbol atau gambar, terjemahan gambar.
yang dipahami oleh orang Israel. Jadi buat orang Israel kalau sudah lihat huruf S yang seperti W, oh mereka langsung gemetar terhadap huruf itu. Karena mereka tahu mereka sedang berhadapan dengan Allah yang hebat, Almighty God, Allah yang maha kuasa. Makanya diperkenalkan sebagai El Shaddai. Ya, next. Oke, kita lihat asal kata nama El Shaddai. Apa sih maksudnya? El itu dari Elohim atau Allah. Kemudian Shaddai. Shaddai itu yang pertama, arti dari Shaddai adalah field atau ladang yang subur, tanah yang lapang, bisa arena, bisa tambang, seperti ladang subur yang menghasilkan kelimpahan. Jadi tanah yang luar biasa subur yang menghasilkan kelimpahan. Itu arti pertama. Arti kedua adalah breast. Breast itu dada. Buah dada yang menghasilkan makanan penting, yang sangat bergizi, yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan kesehatan dan kondisi yang baik. Itu ada seorang ibu di situ, ada seorang baby. Jadi baby itu sangat penting untuk disusui benar. Nah, di sini El Shaddai ini Allah sedang memperkenalkan diri buat saya ini seperti dia sedang memperkenalkan diri dari segi femininnya dia. Allah yang dimana dia memiliki segala-galanya, yang memiliki tanah yang ladang yang begitu subur, kelimpahan yang siap dia berikan kepada umatnya. Dan yang kedua, tentang nutrisi atau tentang dia merawat orang Israel. Kalau Bapak Ibu baca Kidung Agung, itu sedang menunjuk sebagai Allah El Shaddai. Kemudian kalau Bapak Ibu melihat bagaimana Allah El Shaddai ini yang merawat Bapak Ibu ingat aja seorang ibu yang sedang menyusui. Ya, waktu saya sedang anak saya masih kecil, baru berapa minggu, kemudian tidur di sampingnya dia, kemudian suami di samping bayi saya, bayi di tengah saya yang ada di sebelah yang satu. Kemudian tengah malam waktu tidur, saya sedang tidur, tiba-tiba suami saya bergerak. Waktu dia bergerak, saya yang lagi tidur lelap bisa bangun dan refleks tangan saya begini. Refleks. Lagi tidur lelap saudara. Naluri seorang ibu. Ya. Jadi buat ibu itu penting banget. Karena apa? Karena bayinya itu dilindungi banget seperti itu. Jadi Allah sedang menunjukkan, memperkenalkan diri next. Allah memperkenalkan diri sebagai El Shaddai untuk mengingatkan kita bahwa dia adalah pribadi yang lebih dari cukup atau pribadi yang daripadanya segala sesuatu terpenuhi atau tercukupkan. Ketika kita membaca nama El Shaddai, dia sedang berkata kepada kita bahwa aku ini lebih dari cukup bagimu untuk memenuhi segala keperluanmu dalam segala situasi dan di dalam segala keadaan. Tidak ada kebutuhanmu yang tidak bisa aku penuhi. Itu arti dari nama El Shaddai. Dia yang mensuplai segala sesuatu. Dan dia suplai itu karena kasihnya yang hebat kepada kita. Dan kalau Bapak Ibu lihat di dalam Perjanjian Lama ada banyak sekali gambaran di mana Allah digambarkan sebagai Allah yang menyusui umatnya, yang memberi nutrisi, merawat, melindungi. Jadi seekor singa betina yang baru melahirkan, wah saya lihat di Discovery, singa-singa jantan aja takut. Mereka tidak berani mengganggu anak-anak dari si singa betina. Karena kalau singa betina itu dengan anak-anak kecilnya diganggu,
Dia akan tidak ada yang berani sama sekali. Jadi ketika saya menghadapi situasi-situasi sulit, tantangan-tantangan yang sulit, saya langsung bilang El Shaddai. Dalam bayangan saya adalah dia seperti singa betina yang sedang menjaga saya, melindungi saya, memproteksi saya dari kuasa-kuasa si jahat. Saudara semua, ketika saudara dengar nama El Shaddai, saudara sedang Allah yang Maha Kuasa. Saudara ada dalam proteksi, perlindungan, kecukupan yang luar biasa dari Allah. Seorang bayi ketika dia disusui selama 3 bulan ya, dia dapat kolostrum dan semua kepenuhannya terpenuhi. Itu yang digambarkan. Ketika saudara tahu siapa Allah yang berjanji kepada saudara, dia adalah Allah El Shaddai. Dan saya merasa puji Tuhan banget waktu saya baca tentang arti dari gambar Shaddai itu. Ketika Yesus katakan, akulah pintu. Ya, barang siapa yang menemukan aku, dia akan keluar. Melalui aku sebagai pintu, dia akan keluar dan dia akan menemukan apa? Padang rumput. Karena dia adalah Allah El Shaddai. Next. Allah kita El Shaddai dapat mengubah apa yang alamiah, yang biasa, sesuai hukum alam, menjadi tidak biasa, yang buat manusia itu bertentangan dengan hukum alam. El Shaddai dia melampaui hukum alam, melampaui segala situasi kondisi manusia yang biasa dan yang natural. Contohnya seperti Abraham, secara manusia kedokteran dia sudah tidak bisa memiliki anak, sudah 99 tahun dan istrinya 89 tahun, mati pucuk dan menopause. Tetapi Tuhan Allah El Shaddai mampu membuat yang tidak sesuai dengan hukum kedokteran menjadi mungkin. Mungkin ada Bapak Ibu di sini, ada saudara-saudara yang menurut dokter sudah dikatakan bahwa sudah divonis bahwa saudara tidak mungkin sembuh. Tapi lihatlah kepada Allah El Shaddai, lihatlah menembus batas. Jangan dibatasi oleh apa kata dokter, jangan dibatasi oleh situasi yang sedang saudara hadapi. Jangan dibatasi oleh kenyataan-kenyataan yang saudara lihat. Jangan dibatasi oleh uang saudara atau rekening di bank yang sudah kosong. Jangan dibatasi oleh itu. Sekarang marilah kita melihat, menembus keluar. Dan melihat kepada Allah El Shaddai yang dapat mencukupkan apapun yang menjadi keperluan kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa orang Israel bisa menjadi orang yang sangat hebat oleh karena katanya mereka itu makanannya mereka itu ada kosher atau mereka pantangan terhadap beberapa makanan, jadi mereka menjadi orang-orang yang sangat pintar. Ada yang bilang mereka menjadi orang-orang yang sangat sukses oleh karena mereka licik. Ada yang bilang oleh karena mereka sangat hemat. Orang katakan seperti itu. Tetapi saudara, ada seorang rabi Yahudi yang memberitahu, dan ada satu buku yang saya baca dan kemudian beberapa hari lalu saya lihat satu artikel video ya, YouTube dari seorang anak dokter, seorang Yahudi yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka, keberhasilan mereka bukan karena mereka pinter save money, menyimpan uang, bukan karena mereka licik dan segala macam, tetapi karena mereka ingat Allah mereka ini adalah El Shaddai. Itu sebabnya bagi mereka katanya tidak ada satu batasan apapun yang bisa menghalangi mereka untuk sukses. Tidak ada satu batasan apapun yang membuat mereka tidak bisa melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Buat mereka God Almighty, Allah El Shaddai itu bisa membelah laut. Allah El Shaddai itu bisa menghancurkan tembok Jericho yang tebalnya
berapa Pak Jimmy? Berapa meter tembok Jericho? 7 meter. Nggak ada bom waktu itu, belum ada bom atom, bisa runtuh. Itu adalah karya dari Allah El Shaddai. Dan dalam perjanjian baru kita lihat bahwa Yesus Allah El Shaddai itu God Almighty. El Shaddai itu dia bisa meneduhkan laut dan dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Allah El Shaddai yang mensuplai kebutuhan dari 5.000 orang yang sedang kelaparan. Dia suplai semua. Oleh karena Yesus bisa melihat, menembus batas. Melihat dengan iman. Apa yang sangat kita perlukan sekarang adalah melihat dengan iman. Next. Nah, ini kita lihat orang Israel. Kebiasaan mereka ini namanya tefilin. Tefilin ini adalah kalau mereka mau berdoa, mereka ikat diri mereka. Setiap pagi mereka ikat diri mereka dengan ini, tali doa. Dan mereka taruh di jari mereka. Ada kotak nanti yang mereka taruh di sini. Lihat itu yang di bawah tangan anak itu ada kotak. Nah, di kotak itu tulisan apa? Tulisannya S yang seperti gambar W, huruf W. Shaddai. Jadi di kotak itu sedang menunjukkan kepada God Almighty, Allah Maha Kuasa. Mereka mengikat itu pada waktu mereka berdoa. Kemudian next. Itu kotaknya. Kotaknya itu tulisan El Shaddai. El Shaddai di kotak itu. Dan di dalam kotak itu tulisan firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Itu ada di dalam kotak itu. Tapi di luar kotak itu tulisannya adalah El Shaddai. Lihat anak kecil ini, dia berdoa, dia bungkus dirinya dengan tali itu dan dia taruh di atas itu tuh, di kotak itu. Saudara bisa lihat enggak itu huruf W? Seperti W. Itu gigi, lambang dari gigi atau Shaddai, El Shaddai. Dan buat mereka harus membungkus diri mereka dengan El Shaddai. Setiap kali mereka mau keluar rumah, mereka bungkus dulu diri mereka dengan El Shaddai. Karena kalau mereka sudah bungkus diri mereka dengan El Shaddai, mereka tahu mereka aman. Ketika mereka keluar rumah, mereka tahu mereka aman. Dimanapun mereka berada, mereka dibungkus oleh El Shaddai. Kalau kita sekarang kita dibungkus oleh darah Yesus, sama itu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Nggak ada yang perlu pergi ke Israel beli tali tefilin, nggak perlu, karena kita tahu kita sudah dibungkus oleh darah Yesus, God Almighty. Next. Ini berdasarkan perintah yang mereka lihat dalam Ulangan 6 ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Makanya di dahi mereka itu ada kotak. Sampai sekarang ini seorang tentara, dia berdoa dan dia membungkus dirinya dengan El Shaddai. Kotaknya itu adalah tulisan El Shaddai. Patam namanya. Nah, bagi orang Israel ketika mereka membaca lambang 666 antikris dengan lambang 666, buat mereka enggak terlalu bingung lagi karena mereka pakai begini, mereka tahu. Jadi ketika mereka pakai di sini El Shaddai, kalau ada yang pakai di sini bukan El Shaddai, itu antikris. Tapi sekarang kita menerjemahkannya dengan apa? Vaksin. Padahal bukan itu. Jadi angka 666 yang ditulis di Wahyu, bagi orang Israel itu mereka tahu karena apa? Mereka selalu pakai di dahi mereka, tempel di dahi mereka adalah El Shaddai, huruf itu. Jadi mereka bungkus, waktu tentara itu berdoa, dia bungkus dengan El Shaddai. Next. Nah, ini wanita, coba lihat kotak di dahi mereka itu, lihat hurufnya yang tentara pakai itu. Hurufnya itu huruf seperti W tadi yang artinya El Shaddai. Mereka berdoa dan mereka tahu mereka ada dalam perlindungan El Shaddai. Makanya orang Israel itu orang-orang yang paling
paling confidence, paling percaya diri. Tidak heran Albert Einstein bisa menemukan bom atom. Tidak heran David Beckham bisa untuk berapa periode bisa menang terus. Tidak heran saudara, waktu saudara nonton Jurassic Park ya, Jurassic Park, wah keren banget ya dinosaurusnya apa semua itu yang buat Steven Spielberg, seorang Yahudi. Dan ketika saudara harus ditransfusi darah, saudara aman karena transfusi darahnya udah bisa dilihat ya, mana yang golongan A, golongan darah AB, golongan darah O. Coba kalau zaman dulu, transfusi darah itu artinya mati atau hidup. Kebanyakan mati, karena apa? Golongan darahnya belum diketemukan. Jadi banyak orang yang transfusi kemudian terjadi penggumpalan dan kemudian dia mati. Oleh karena apa? Darahnya tidak cocok. Tapi karena orang Israel, penemuan orang Israel, berkat yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya, akhirnya apa? Mereka bisa temukan golongan darah. Saya dan saudara aman. Saudara-saudara yang saudara kasihi yang ada di rumah sakit, ketika dia ditransfusi darah aman. Karena golongan darahnya pas. Belum komputer, apalagi itu ditemukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka begitu confidence, begitu yakin, begitu percaya. Karena apa? Karena mereka tahu yang membungkus mereka adalah El Shaddai. Ketika mereka berdoa, mereka keluar, mereka yakin mereka akan berhasil. Oleh karena apa? Mereka tahu bukan dengan kekuatan mereka, tapi El Shaddai. Ketika mereka mengikat diri mereka dengan tali, mereka sedang menyatakan kepada Allah bahwa mereka tuh tidak punya kekuatan apa-apa, bahwa mereka tidak punya kesanggupan apa-apa kalau bukan Allah El Shaddai, bukan Allah yang Maha Kuasa yang menolong mereka. Itu sebabnya setiap kali mereka mau keluar rumah, mereka berdoa dulu seperti itu. Bahkan di jalan, ketika mereka ada di dalam tugas, mereka berdoa seperti itu karena mereka menyatakan bahwa mereka tidak ada apa-apanya, tapi Allah El Shaddai yang mereka punya itu sanggup merobohkan, meruntuhkan, menghancurkan, melumatkan, menerobos apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang mereka percayai. Itu sebabnya kesuksesan mereka orang-orang Yahudi itu luar biasa dalam segala bidang. Next. Nah, kemudian bukan cuman mereka tutup dengan tali. Ini di rumah pun ada yang namanya mesusah. Saudara lihat kan huruf seperti W itu. Mesusah ini ditempelin di pintu mereka. Artinya bahwa El Shaddai itu yang menjaga rumah mereka. Next. Dan itu teks tadi itu adalah perintah Allah, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanmu. Teks tadi itu dimasukkan ke dalam mesusah ini. Kemudian tulisannya El Shaddai. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini juga ditaruh mereka di pintu mesusah namanya. Tentang Allah El Shaddai yang melindungi mereka. Next. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Seorang anak dapat mengembangkan sayapnya dan belajar terbang apabila dia sudah memiliki rasa aman di dalam El Shaddai. Jadi orang Israel kalau mendidik anak-anak mereka adalah yang pertama, yang mereka ciptakan kepada anak-anak bukan cinta kepada uang. Banyak orang tua yang mendidik anak-anaknya yang penting anaknya bisa dapat benefit. Atau anak-anaknya, ntar deh ya, nak kamu nanti kalau besar kamu jadi orang kaya. Jadi mama, papa udah nyaman, kamu yang siapin semua kebutuhan mama, papa. Mungkin banyak seperti itu, tapi bagi orang Israel enggak. Yang pertama kali mereka ajarkan kepada anak-anak adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, dan mereka harus menciptakan rasa aman kepada anak-anak, rasa aman yang mereka dapat di dalam El Shaddai. Itu sebabnya anak-anak diajarin oleh ayah mereka. Sebelum masuk pintu, dia harus tempelin tangannya di huruf Shaddai tadi, El Shaddai, dan kemudian dia cium. Sebagai pernyataan dia mengasihi Allah, mengasihi El Shaddai,
yang menjadi pelindung, yang memberi berkat bagi rumah mereka. Itu diajarkan sejak kecil kepada anak-anak orang Israel. Mereka tidak diajarkan untuk cinta uang, tetapi mereka diajarkan bagaimana mereka bisa menaruh percaya iman mereka kepada El Shaddai. Next. Nah, ini pintu gerbang Jaffa di Yerusalem. Kalau saya rindu satu waktu saya bisa ke Israel dan saya pengen lihat ini di pintu gerbang Jaffa di Yerusalem. Ini ditempelin di situ dan saudara lihat hurufnya? Hurufnya Shaddai. Sedang apa tentang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang mencukupi segala keperluan orang-orang Yerusalem yang ada di dalam pintu gerbang, di dalam kota Yerusalem. Orang-orang yang diproteksi, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Orang-orang yang akan dicukupi segala keperluan mereka oleh Allah yang Maha Kuasa atau El Shaddai. Saudara, saya lihat tadi barusan di artikel CNBC, badai pemutusan hubungan kerja PHK kian marak dan massal terjadi di perusahaan teknologi. Startup sudah mem-PHK, ada banyak orang yang dia PHK, kemudian perusahaan-perusahaan raksasa seperti Meta, dia mem-PHK 11.000 orang. Twitter, Elon Musk, kalau Meta itu si Mark Zuckerberg, 11.000 orang di PHK. Twitter dia PHK 1.000 orang. Amazon 10.000 orang. Microsoft sekitar 1.000 orang. Kemudian Shopee, tadi malam saya lihat Shopee, dia juga mem-PHK ribuan karyawan. Ruang Guru, saudara suka lihat Ruang Guru, dia mem-PHK begitu banyak karyawan. 18 perusahaan teknologi di Indonesia mem-PHK begitu banyak karyawan. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia? Apa yang akan terjadi? Tapi mari kita dengan firman Tuhan ini, kita jangan membatasi diri kita dengan keadaan ekonomi yang gunjang-ganjing ini. Mari saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, mari kita melihat menembus batas, melihat dengan iman, seperti orang-orang Israel. Mereka belum tahu Tuhan Yesus, mereka tidak kenal Yesus Kristus, yang mereka tahu baru yang di perjanjian lama, Allah El Shaddai. Tapi saya dan saudara sudah ada perjanjian kekal, yaitu darah, dan namanya adalah Yesus Kristus. Allah yang Maha Kuasa, dia sudah menyatakan dirinya, El Shaddai itu sudah menyatakan dirinya dalam diri Yesus Kristus. Mari kita melihat menembus batas. Sekalipun perasaan kita kadang-kadang, aduh gimana nih keadaan kita, gimana nih keadaan Indonesia, gimana keadaan anak-anak saya, gimana keadaan keluarga saya. Tetapi saya memilih untuk percaya kepada firman. Mari kita memilih untuk percaya kepada firman, supaya ada perubahan yang terjadi di atas kota Jakarta, di atas bangsa Indonesia. Harapan bagi bangsa kita, harapan bagi kota kita, terletak di tangan orang-orang percaya yang berani untuk melihat menembus batas. Karena dia tahu ketika El Shaddai turun tangan, sama seperti Musa, ketika El Shaddai turun tangan, tidak ada jalan keluar. Ketika tongkatnya dia taruh di atas laut itu, maka air langsung tersibak dan orang Israel memperoleh jalan. Bagi Allah El Shaddai tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Oleh karena apa? Dia setia terhadap perjanjiannya, perjanjian kekal yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Saya dan saudara berada di dalam bungkusan darah Yesus yang membuat saya dan saudara aman. Kita aman di dalam Yesus Kristus dan kita disuplai keperluan kita, karena dia yang mensuplai segala keperluan orang-orang yang percaya dan yang berharap kepadanya. Saya akan undang para pemuji akan menyanyikan Tak Usah Ku Takut Sebab Kau Besertaku. Yesus Kristus kita luar biasa.
Dia mengadakan perjanjian kekal dengan kita. Perjanjiannya adalah perjanjian darah. Dia disunat dan dia menyerahkan dirinya sebagai tanda bagi pihak kita, supaya kita memiliki perjanjian kekal dengan Allah El Shaddai. Melalui Yesus Kristus kita mendapat bagian kita, warisan kita. Tak usah aku takut, Allah menjagaku, El Shaddai, El Shaddai. Mari kita renungkan firman Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, lihatlah. Mari kita menerobos dengan iman kita melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.